Halo semua, selamat datang di video pembelajaran Patuh Pajak. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang ketentuan dasar pajak daerah, dimulai dari konsep dasar, jenis pajak dan pendapatan daerah, serta tarif pajak daerah. Tahukah kamu bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri? Sesuai dengan konsep desentralisasi, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, yaitu provinsi, kabupaten, atau kota, untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri. Untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki beberapa sumber pendapatan. Ayo kita simak bersama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah mencangkup seluruh penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang sah dalam rangka mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, ada pendapatan asli daerah atau yang sering disingkat PAD. PAD ini berasal dari 4 sumber utama. Ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk pajak daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, ada pajak provinsi yang dipungut oleh pemerintah provinsi, dan jenis pajak ini meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Kedua, ada pajak kabupaten atau kota yang dipungut oleh pemerintah tingkat kota atau kabupaten. Jenis pajak ini meliputi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, serta opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Selain dari pajak, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyediaan layanan, barang atau jasa tertentu, serta pemberian izin kepada individu atau badan. Retribusi ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada retribusi jasa umum, yang dasarnya adalah pelayanan non-komersial untuk kepentingan umum, dan objeknya merupakan jasa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, dan subjeknya atau yang wajib retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan layanan tersebut. Kemudian ada retribusi jasa usaha, di mana dasarnya adalah pelayanan atau fasilitas yang bersifat komersial dan dikelola oleh pemerintah daerah. Objeknya adalah fasilitas atau layanan komersial yang digunakan, dan subjeknya adalah pengguna fasilitas atau layanan tersebut. Untuk retribusi perizinan tertentu, dasarnya adalah pemberian izin untuk pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Objeknya adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan subjeknya adalah orang atau badan yang memperoleh izin tersebut. Selanjutnya, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Konsepnya di sini, pemerintah daerah memberikan investasi daerah berupa saham, deposito, atau bentuk investasi lainnya, atau modal kepada BUMD atau badan usaha lain untuk mereka olah dan hasil pengelolaannya berupa laba atau dividen bagi pemerintah daerah. Subjeknya di sini adalah BUMD, badan usaha lain atau lembaga yang mengelola aset daerah tersebut, yang nantinya juga berkewajiban menyetor hasil laba atau dividen kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari kontribusinya terhadap PAD. Selain itu, juga terdapat lain-lain PAD yang sah, yang sumbernya berasal dari hasil penjualan aset daerah, pendapatan jasa giro dan bunga deposito, denda keterlambatan proyek, pendapatan sewa aset pemerintah daerah berupa gedung atau tanah, pendapatan lainnya atau hibah, atau bantuan yang tidak mengikat. Sobat pajak,
Pemerintah daerah juga menerima pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat atau transfer antar daerah. Pada transfer pemerintah pusat, ada yang namanya dana perimbangan. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah. Tujuan utama dari dana perimbangan adalah mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara daerah itu sendiri. Dana perimbangan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dana transfer umum, di mana ada yang namanya dana bagi hasil atau yang disebut DBH. DBH ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara dan diserahkan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. Dana ini digunakan untuk mendanai program yang mendukung pembangunan di daerah penghasil. Kemudian ada dana alokasi umum. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah umum, seperti gaji pegawai negeri, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian, jenis dana perimbangan yang kedua adalah dana transfer khusus. Dana ini diberikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional. Dana ini dirancang untuk membantu daerah dalam menyediakan layanan dasar yang mendesak atau dalam pembangunan infrastruktur yang penting. Selain dana perimbangan, ada juga dana insentif daerah. Dana ini adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja yang baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah dana otonomi khusus. Dana ini diberikan kepada daerah yang memiliki status otonomi khusus, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, dan juga Aceh. Tujuannya untuk mendukung percepatan pembangunan serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Fokus dana ini adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Yang keempat adalah dana keistimewaan. Dana ini diberikan kepada daerah yang memiliki status istimewa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan keistimewaan daerah yang mencakup tata kelola kebudayaan, pertanahan, dan urusan lain yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Yang kelima adalah dana desa. Dana ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui APBD kabupaten atau kota. Dana ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pendapatan transfer, selain transfer pemerintah pusat, ada juga transfer antar daerah yang dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan bagi hasil antar daerah yang bertujuan untuk memberikan hak daerah atas sebagian hasil pendapatan yang dihasilkan dari wilayahnya. Kemudian ada bantuan keuangan sebagai bentuk kerjasama antar daerah yang juga disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan lainnya yang ingin dilakukan bersama. Selain dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, ada juga pendapatan lain-lain yang sah, yang secara nasional pendapatan ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya, yang berasal selain dari semua jenis pendapatan daerah yang telah disebutkan dalam PP 12 tahun 2019. Namun, penerimaan ini tetap harus bersifat sah dan juga legal. Di akhir materi ini, kami akan menampilkan tarif pajak daerah. Yang pertama, ada tarif pajak provinsi. Dan yang kedua adalah tarif pajak kota atau kabupaten. Demikian pembahasan kita mengenai konsep dasar, jenis pajak, dan pendapatan daerah, serta tarifnya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.